Dan bahkan mungkin Bapak Ibu termasuk Ko Wendy sendiri belum pernah mengalami. Saya kepala babi Bapak Ibu, saya sembayangi. Sudah saya sembayangi, saya makan. Dan di situ saya bawa pulang uang, ya alhamdulillah berkarung, bukan berkantong Bapak Ibu, berkarung. Saya bawa pulang uang banyak. Almarhum Ko Stephen ya, dengan perjuangan beliau, dengan jerih payah beliau, tidak kenal waktu. Bagaimana dia bisa menegakkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Walaupun dari seberang sana, ternyata bisa sampai ke Jepara. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah. Alhamdulillah sekarang kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa menikmati hasil dari perjuangan Rasulullah. Yang terhormat, saya sampaikan untuk pengurus Masjid Raya, Masjid Agung Jepara. Yang terhormat juga Bapak, saya sampaikan untuk Ketua MUI atau yang mewakili. Juga yang terhormat saya sampaikan untuk rekan-rekan saya dari MCI. Perkenalkan Bapak Ibu, terlebih dahulu saya punya nama ada dua. Nama asli dengan nama yang telah diganti. Kalau nama asli saya Bapak Ibu Wee Chong Sin. Ya, saya terlahir kebetulan Tionghoa. Nama yang sudah diganti LK Wee Sinali. Wee tetap ada, karena Wee itu marga saya. Marga tidak bisa dihilang kalau backup. Bapak, Ibu, saya dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, Padang, yang biasanya mungkin Bapak Ibu kenal dengan ciri khas makanannya rendang Padang. Mungkin Bapak Ibu semua sudah merasakan, enak Bu. Kapan-kapan ke Padang, insya Allah Malam Center Sumatera Barat siap memfasilitasi nasi Padang. Nah. Saya tertarik dengan cerita Pak siapa dulu? Pak Wendy tadi Bu. Sangat-sangat tertarik, sampai di belakang saya secara tidak sadar juga menitikkan air mata. Kenapa? Karena pengalaman saya dengan beliau tidak jauh-jauh berbeda. Tidak jauh-jauh berbeda. Saya cerita sedikit Bapak Ibu sepintas. Sebelumnya saya katakan hidup saya itu apa ya, kalau bahasa Jawa itu, kalau bahasa sayanya kacau balau. Kacau balau. Kenapa? Karena saya terlahir dari nenek yang Konghucu. Nenek saya Konghucu. Saya juga sebagai ketua muda-mudi katedral. Saya aktif di remaja-remaja katedral. Saya juga biasa ke kelenteng yang nyembah ini nyembah itu dan sebagainya. Saya juga aktif di Buddhis. Dan bahkan mungkin Bapak Ibu termasuk Ko Wendy sendiri belum pernah mengalami. Saya kepala babi Bapak Ibu, saya sembayangi. Sudah saya sembayangi, saya makan. Ini pengalaman pribadi. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah kata Ko Wendy tadi, ternyata Allah pilih saya menjadi umat Rasulullah. Pengalaman saya memang sedikit ekstrim. Kalau masalah cerita Ko Wendy tadi sampai tidak makan dan sebagainya, saya juga sudah mengalami kok.
Yang makan nasi basi saya sudah alami. Yang harta habis saya sudah alami. Dulu saya banyak uang, Pak. Saya katakan saya banyak uang. Kenapa? Karena bisnis saya, mohon maaf, bukan bisnis kecil. Saya pemain alat berat untuk Sumatera Barat, bahkan sampai merambah ke Jambi dan Riau. Uang banyak. Saya bawa pulang uang itu dalam mobil saya itu 2 karung, 3 karung. Kenapa? Karena saya tidak pernah menerima pembayaran pakai cek tunai, pakai giro. Saya nggak pernah. Saya juga tidak pernah menerima pembayaran transfer waktu itu. Saya belajar dari pengalaman kalau masalah cek. Karena nilai cek waktu itu hanya Rp1.000 1 lembar. Makanya sejak itu saya minta tunai. Dan di situ saya bawa pulang uang, ya alhamdulillah berkarung, bukan berkantong Bapak Ibu, berkarung. Saya bawa pulang uang banyak. Tapi apa yang saya rasakan? Ketenangan jauh, kedamaian apalagi, kebahagiaan juga tidak saya dapatkan. Saya banyak uang, tapi hidup saya kacau. Hidup saya kacau. Saya pergi sini bebas. Bahkan kalau untuk, mohon maaf, ya kan, di rumah saya sendiri saya punya stok minuman. Di rumah saya sendiri saya punya stok minuman. Kenapa? Karena memang ada satu kulkas yang khusus untuk saya minum-minum. Nah, apa hasil dari itu semua? Jadi kata Wendy tadi, ya kan, alhamdulillah saya termasuk yang dipilih menjadi umat Rasulullah. Habis saat itu. Habis Bapak Ibu. Satu pun ekskavator saya tidak ada yang tersisa. Satu pun, jangan satu ekskavator, satu baut pun tidak ada yang tersisa. Habis. Bukan 10, 20, 100, 200 juta, bukan. Bukan. Semuanya habis. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau patah arang. Saya harus bangkit. Nah begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, saya minta, saya harap Bapak Ibu yang dipilih menjadi umat Rasulullah harus bangkit. Bagaimana NCI atau MCI atau kita sebagai mu'alaf tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menjadi orang-orang kaya. Dalam Islam, kemiskinan itu mendekati kepada kekufuran. Tidak perlu lima usaha apa? Usaha banyak. Kenapa? Karena Islam juga mengajarkan umatnya untuk berniaga, berdagang, apa saja, yang penting halal. Pekerjaan saya saat ini Bapak Ibu mohon maaf, tidak pernah dilakukan orang. Saya lakukan. Sampai saya dikatakan gila lu, kerja apa ini katanya. Saya dikatakan teman seperti itu. Tapi yang ada dalam diri saya, yang pertama saya punya niat. Yang kedua saya punya minat. Yang ketiga saya punya tekad. Nah, 3 hal tadi saya harap Bapak Ibu semua punya. Kenapa? Indonesia ini tanah kaya. Tanah kaya. Sekian persen penduduknya muslim, seperti kata Ustaz tadi. Islam itu bersaudara. Kita telah diikat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Islam itu saudara semua. Nah, saudara kita banyak. Yuk kita mulai. Apa yang tidak dilakukan oleh orang, saya lakukan. Alhamdulillah, saya katakan. Alhamdulillah. Sekarang saya mulai memetik hasil. Yang kata teman saya dulu, gila lu. Gila kamu, katanya. Apa kerja kamu?
Kenapa? Limbah yang saya olah. Saya mengolah limbah. Dan sekarang saya berani mengatakan, lihat gila hasilnya. Terbukti. Saya buktikan. Gila hasilnya saya buktikan. Nah, saya harap Bapak Ibu juga bisa mengambil hikmah dari ini semua. Kita jangan pernah selalu ingin dikatakan mu'alaf, yang mengharapkan, ya kan, atau tidak mengharapkan tapi diberi. Justru kita sebagai mu'alaf harus bisa memberi. Betul nggak Pak? Kita tunjukkan kita bisa. Kita tunjukkan kita mampu. Kita tunjukkan kita kuat. Kita tunjukkan kita hebat. Itu yang saya mau. Di Padang Bapak Ibu, saya punya planning, saya punya program. Seluruh anggota mu'alaf saya harus jualan kopi gendong. Sasarannya banyak. Kedai kopi banyak, betul. Kafe-kafe di Padang menjamur sangat banyak. Tapi mata saya melihat di situ ada peluang. Insting saya, feeling saya sebagai pebisnis, di situ akan ada dolar, bukan rupiah, dolar saya katakan. Perkantoran begitu banyak. Saya kebetulan tinggal di Padang Kota. Kantor gubernur, kantor polda, kantor korem dan sebagainya, banyak rumah sakit dan sebagainya. Tidak semua orang minum kopi di rumah, tidak semua orang minum kopi di kedai. Kenapa mualaf-mualaf kita? Mana mualaf-mualaf kita? Saya bikin itu di Padang. Saya akan programkan itu di Padang. Nah, saya harap juga Bapak Ibu, ya kan, untuk yang ada di luar kota Padang, yuk kita bangkit sama-sama. Yuk kita tunjukkan kepada dunia. Yuk kita tunjukkan kepada almarhum. Mari kita ingat almarhum. Almarhum Ko Stephen ya? Stephen ya? Dengan perjuangan beliau, dengan jerih payah beliau, tidak kenal waktu. Bagaimana dia bisa menegakkan Islam? Bagaimana dia bisa memotivasi kita umat Islam? Kita lanjutkan perjuangan beliau. Jangan kita hanya duduk tenang. Kita lanjutkan. Insya Allah di dalam ini juga kita doakan ibadah untuk beliau. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf terlebih dan terkurang. Sekali lagi saya walaupun dari Sumatera, jauh-jauh datang ke sini ingin bertemu dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, bertatap muka. Di sini walaupun kita mungkin tidak tahu nama masing-masing, minimal kita sudah kenal wajah. Karena sebanyak ini saya rasakan mungkin kita sulit menghafalnya, tapi minimal kita sudah kenal wajah. Dan insya Allah dengan adanya acara silaturahmi Mu'alaf Center Indonesia akan menjadi ibadah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.